Jumlah korban tewas di 3 provinsi di Sumatera terus bertambah menjadi 1.006 orang. Sepanjang tahun 2025, kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Selatan melakukan deportasi terhadap 172 warga negara asing yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian. Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Klik Indonesia Siang, Minggu 14 Desember 2025 bersama saya Maya Karim. Dan saya Ferry Prihardi, saudara. Selama 60 menit ke depan, tim redaksi sudah menyiapkan sejumlah informasi untuk menemani istirahat siang Anda di akhir pekan ini. Dan kami awali dengan sejumlah informasi dari bencana yang melanda 3 provinsi di Sumatera dalam segmen Bencana Sumatera. Bencana mengukir luka, mengkandaskan mimpi mereka. Siapa yang bantu mereka? Siapa yang mendengar keluh yang menderita? Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan jumlah korban tewas di 3 provinsi di Sumatera terus bertambah menjadi 1.006 orang. Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menindak tegas kegiatan pembalakan liar atau penebangan pohon secara ilegal. Pembalakan liar dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana di Sumatera. Presiden Prabowo Subianto menegaskan saat ini pemerintah sudah mulai menertibkan praktik pembalakan liar atau penebangan pohon secara ilegal. Pembalakan liar diduga menjadi salah satu faktor terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai meninjau posko pengungsian di Langkat, Sumatera Utara. Kita kan justru saya mau tertibkan semua itu, ya. Pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan, ya. Sebelumnya saat meninjau posko pengungsian di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan tidak menebang pohon sembarangan. Kepala negara juga memerintahkan pemerintah daerah untuk lebih mengawasi tindakan pembalakan liar. Presiden menekankan pentingnya menjaga alam serta lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah memerhatikan peringatan dini cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, terutama jelang Natal dan Tahun Baru. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto memastikan penanganan bencana berjalan cepat. Kepala negara juga meminta agar peringatan dini cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjadi perhatian serius mengingat potensi peningkatan curah hujan di sejumlah daerah. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang digelar di sela-sela peninjauan tempat pengungsian warga terdampak bencana di Langkat, Sumatera Utara. Mensesnek mengatakan Presiden Prabowo Subianto memastikan kesiapan pemerintah dalam menghadapi periode Natal dan Tahun Baru. Kepala negara memastikan seluruh aspek pelayanan publik berjalan optimal menjelang libur akhir tahun.
Presiden Prabowo menaruh perhatian khusus pada kesiapan fasilitas umum di seluruh wilayah Indonesia seiring meningkatnya aktivitas masyarakat. Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar stabilitas pasokan bahan pokok dan bahan makanan tetap terjaga selama periode perayaan akhir tahun. Saudara, banjir bandang yang melanda desa Andung Biru, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, menyebabkan 6 ibu hamil asal desa setempat terisolir. Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo melakukan pemeriksaan medis secara jemput bola untuk memastikan mereka dalam kondisi baik. Tak hanya menyebabkan kerusakan rumah, banjir bandang yang melanda desa Andung Biru, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo juga menyebabkan warga setempat terdampak. Bahkan 3 jembatan yang putus menyebabkan puluhan warga terisolir. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo menyebutkan ada 6 ibu hamil yang terisolir pasca banjir bandang yang terjadi pada Kamis petang lalu. Bahkan 1 diantaranya akan melahirkan pada bulan Januari mendatang. Untuk menjamin kesehatan mereka dalam kondisi baik, pihak Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Tiris dan perangkat desa setempat diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan medis. Layanan kesehatan dilakukan dengan cara jemput bola dengan mendatangi mereka satu persatu. Ini rencana kita ada 6 ibu hamil yang sekarang terisolir ya di Dusun Sumber Kapung itu. Kita akan ada 1 ibu hamil yang memang di takbiran persalinannya di bulan Januari. Nah, ini nanti rencana kita akan fungsikan untuk ke rumah saudaranya. Kebetulan dia punya saudara di dekat Puskesmas Tiris. Jadi selama nanti mendekati persalinan kita fungsikan dulu. Kebetulan statusnya bukan ibu hamil berisiko tinggi. Sementara itu, jembatan yang putus juga menyebabkan warga desa Andung Biru kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di antaranya kebutuhan untuk anak-anak, khususnya yang masih balita seperti popok bayi dan lain-lain. Warga berharap ada bantuan khusus untuk anak-anak dan balita karena persediaan yang ada di rumah sudah mulai menipis. Ya butuh sekali Pak, kalau kebutuhan anak itu butuh sekali. Soalnya kan yang mau beli tidak bisa Pak, jembatan sudah putus. Ini kan jalan satu-satunya Pak. Persediaan bagaimana? Persediaan yang di rumah, yang masih ada cuma tinggal sedikit sudah Pak. Iya nipis Pak. Sejauh ini, petugas kesehatan telah membagikan susu formula serta vitamin dan suplemen kepada warga terdampak. Petugas juga telah melakukan rapid health assessment untuk memastikan kondisi kesehatan warga. Dari Probolinggo, Puji Anugrah melaporkan. Banjir besar menerjang wilayah barat Kabupaten Cirebon, Jawa Barat akibat hujan deras yang membuat sungai meluap. Warga membuat bendungan darurat penahan air untuk meminimalisasi banjir yang mengarah ke pemukiman. Warga salah satunya terjadi di Desa Jungjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Air mulai menggenangi rumah-rumah warga sejak hujan deras mengguyur kawasan ini tanpa henti. Warga berusaha membuat bendungan penahan air agar air banjir yang mengarah ke pemukiman warga bisa diminimalisir. Ketinggian air bervariasi mulai dari selutut orang dewasa hingga mencapai dada. Tingginya curah hujan membuat sejumlah sungai limpas meluap sehingga air dengan cepat masuk ke kawasan permukiman. Tidak hanya rumah warga yang terendam, banjir juga menggenangi akses jalan utama penghubung antar desa. Area persawahan milik petani pun ikut terendam, mengganggu aktivitas dan mata pencaharian masyarakat. Terus pagi udah besar? Pagi saya dibangunin terus hujan ya, banjir. Ketinggian di rumah berapa? Kalau sekarang sudah surut, tapi waktu pas parah-parahnya berapa? Parah-parahnya belum sampai rumah sih kalau di blok saya ya. Tapi di sini ada yang sudah ada yang sampai masuk rumah di bagian blok belakang. Malam hujannya. Oh gitu. Terus tiba-tiba pagi udah mulai banjir. Meluap aja ya? Iya. Ini karena jebol gitu. Karena jebol tanggulnya di situnya tuh. Tanggul di mana? Kalianyar. Oh, Kalianyar. Banyak rumah warga yang kerendam, Pak? Oh, jadi. Selain Desa Jungjang Wetan, banjir juga melanda Desa Jemaras Kidul, Klangenan, Suranenggala, Pangurangan Wetan, dan Desa Gujek. Sejumlah warga terpaksa mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman, menyusul debit air yang terus meninggi. Hingga saat ini, warga masih berharap air segera surut dan tidak ada hujan susulan yang memperparah kondisi banjir.
Dari Cirebon, Makmur Hamdalah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Cilegon mengimbau nelayan dan wisatawan untuk tidak mendekati Gunung Anak Rakatau yang saat ini berstatus level 2 atau waspada. Status tersebut masih berada di kategori aman dengan radius 2 km dari pusat Gunung Anak Rakatau. Berstatus level 2 atau waspada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Cilegon meminta agar para nelayan dan wisatawan untuk tidak mendekati Gunung Anak Rakatau yang saat ini sedang erupsi yang berada di tengah laut perairan Selat Sunda, Banten. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon, Suhendi, mengatakan status waspada menunjukkan adanya aktivitas vulkanik dari erupsi Gunung Anak Rakatau yang perlu terus dipantau. Meski demikian, status tersebut masih berada dalam kategori aman dengan radius 2 km dari pusat Gunung Anak Rakatau. Sementara itu, baik wisatawan, nelayan maupun masyarakat pesisir agar tetap mematuhi batas aman radius 2 km dari Gunung Anak Rakatau guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon menyampaikan, selain tidak mendekati Gunung Anak Rakatau, seluruh masyarakat diminta untuk mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, BMKG, ataupun BPBD, guna menghindari informasi hoaks yang berpotensi menimbulkan kepanikan. Sekarang ini masih kategori aman gitu ya, hanya dilarang untuk nelayan, wisatawan mendekati sampai jarak maksimal 2 km. Jadi kita akan informasikan ke masyarakat, terutama yang dekat pantai ya, khawatir ada letusan, timbul besarnya bencana lain, kan kita akan terus informasikan. Kita sambil mengikuti informasi dari Badan Vulkanologi yang terus memantau. Sedangkan untuk nelayan disarankan melaut di perairan Merak Bojonegara dan Anyer yang relatif aman. Meski menurut nelayan, hasil tangkapan di perairan tersebut tidak sebanyak di tengah lautan perairan Selat Sunda. Dari Cilegon, Banten, Jaya Wirnata, TVRI Jakarta melaporkan. BPBD Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur mengaktifkan siaga darurat akibat cuaca ekstrim yang mengancam. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Diki Balu. Diki, selamat siang. Lalu bagaimana kondisi cuaca siang ini? Ya, Ferry dan juga saudara, benar yang diinformasikan sebelumnya bahwa memang pemerintah Kabupaten Lembata, dalam hal ini BPBD Kabupaten Lembata, menetapkan Kabupaten Lembata siaga darurat mengingat memang kondisi cuaca di Kabupaten Lembata hingga saat ini masih dalam kondisi ekstrim, di mana beberapa pulau, beberapa wilayah di Kabupaten Lembata seperti itu sudah mengalami banjir yang berkepanjangan, maksud kami hujan berkepanjangan sehingga menyebabkan banjir di beberapa pemukiman warga di Kabupaten Lembata, khususnya bagi warga pesisir yang ada di Kabupaten Lembata. Ferry dan juga saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata ini meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim ini terhitung sejak tanggal 1 Desember yang lalu hingga saat ini. Dan memang untuk kedepannya, Kalak BPBD Kabupaten Lembata mengatakan bahwa peningkatan cuaca ekstrim ini masih akan terus dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lembata. Untuk itu memang siaga darurat terus digaungkan seperti itu oleh BPBD Kabupaten Lembata dan juga mengingatkan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di pesisir yang sejumlah besar ini berprofesi sebagai nelayan. Nah saudara, untuk mengetahui lengkapnya mari kita simak bersama cuplikan wawancara kami dengan Kalak BPBD Kabupaten Lembata Hendri Skoban berikut ini. Pos lapangan ya di desa-desa dan 9 pos wilayah. Masing-masing pos wilayah mengkoordinasikan dan mengkomandoi pos wilayah. Tapi kita aktifkan terbatas tergantung kita lihat dinamika cuaca. Nah, yang kondisi klimatologi sekarang cuaca ini kan kemarin muncul bibit, muncul badai siklon Fina di Samudra Indonesia, cuman karena dia bergerak menjauhi NTT dan Lembata.
Juga saudara, selain mengingatkan masyarakat yang berada di pesisir ini, Kalak BPBD bersama staf juga melakukan pemantauan secara langsung di masyarakat pesisir yang ada di Kabupaten Lembata, kemudian juga mengaktifkan sebanyak 151 pos lapangan yang tersebar di Kabupaten Lembata untuk meningkatkan kewaspadaan, kemudian juga melakukan kolaborasi dengan TNI Polri untuk menjaga atau juga mengingatkan dan juga mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir, agar juga menghindari melaut seperti itu di tengah kondisi cuaca ekstrim seperti saat ini. Dan memang terpantau seperti itu di Kabupaten Lembata hingga saat ini. Bantuan seperti itu yang diberikan untuk masyarakat di pesisir juga mulai berdatangan. Hal ini juga diikut sertakan dengan cuaca ekstrim yang masih terjadi diperkirakan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Lembata hingga akhir tahun 2025 ini. Sementara demikian, Ferry, kembali ke Anda. Ya, cuaca ekstrim sudah nampak terlihat dari kencangnya angin di pesisir Pulau Lembata. Terima kasih Diki Balo atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk waspada badai siklon tropis 93S yang diperkirakan akan terjadi pada Senin 15 Desember esok hari. Berada di antara sejumlah gunung menjadikan Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu daerah yang rawan terdampak bencana di Jawa Timur. Mulai dari erupsi Gunung Bromo, tanah longsor, gempa bumi, hingga banjirop. Inilah yang menjadi perhatian semua pihak, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, selaku leading sektor dalam penanggulangan bencana di daerah. Memasuki musim penghujan pada akhir tahun ini, BPBD Provinsi Jawa Timur mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap bahaya banjir. Kewaspadaan tinggi perlu ditingkatkan bagi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana banjir dan longsor. Bahkan pada pertengahan Desember ini, warga masyarakat juga diharuskan waspada terhadap badai siklon tropis 93S. Sesuai dengan rekomendasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, bibit-bibit badai siklon tropis ini sudah ada sejak awal Desember, dan puncaknya akan terjadi pada Senin 15 Desember 2025. Ketua Tim Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Provinsi Jawa Timur, Dadang Ikwandi, dalam sosialisasi kebencanaan yang digelar BPBD Kabupaten Probolinggo menyebutkan, badai siklon tropis akan membuka peluang terjadinya banjir bandang dan tanah longsor yang lebih besar. Memang kita sedang fase musim hujan Desember, kemudian awal-awal ini ya. Kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh BMKG, puncaknya nanti di bulan Januari, Februari, ketambahan siklon tadi. Kita berharap ya siklonnya menjauh gitu ya. Dan saat ini pun pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang melaksanakan OMC, operasi modifikasi cuaca. Harapannya curah hujannya semakin berkurang atau curah hujannya jatuh di laut, tidak di darat. Sementara itu, sosialisasi kebencanaan bagi para jurnalis atau wartawan digelar sebagai upaya untuk menyamakan persepsi tentang peliputan kebencanaan, mulai dari alur dan penyebab terjadinya bencana, dampak bencana, hingga proses penanganannya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, menegaskan, wartawan sebagai unsur pentahelix juga menjadi bagian dalam proses penyebaran informasi yang benar kepada masyarakat. Dan juga kami membutuhkan juga media itu memberikan berita-berita yang positif dan tidak simpang siur, sehingga nanti data itu bisa sumbernya sama, datanya sama, bahasa tulisannya berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana teman-teman media itu akan menulis ya, sehingga namun betul-betul nanti data itu valid. Melalui sosialisasi kebencanaan ini diharapkan warga masyarakat Jawa Timur, khususnya Kabupaten Probolinggo, akan lebih tangkap dan meningkatkan kesiapsiagaannya terhadap segala bentuk bencana yang terjadi di daerah masing-masing. Dari Probolinggo, Pujian Nugrah melaporkan. Banjir bandang di Tolang Julu, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan menyebabkan puluhan rumah hanyut dan rusak berat. Dan untuk membantu korban yang rumahnya rusak serta hanyut, TNI Polri mendirikan hunian sementara. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan reporter Keriawan Sembiring dari Tapanuli Selatan. Selamat siang Keriawan, bagaimana progres pembangunan huntara atau hunian sementara bagi korban banjir bandang di sana?
Baik, selamat siang Ferry dan juga pemirsa. Dari Desa Tolangjulu, Kecamatan Sayurmatinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, dapat kami sampaikan pasca banjir yang menerjang desa ini 3 pekan lalu. Saat ini pemerintah desa bekerja sama dengan TNI dan Brimob Polri untuk memberikan atau melakukan pemulihan desa akibat banjir bandang yang menerjang desa ini. Karena puluhan kepala keluarga harus rela tinggal di tempat hunian sementara atau di posko pengungsian karena rumah mereka tidak bisa ditempati. Bahkan dari puluhan kepala keluarga yang rumahnya rusak, terdapat 16 rumah yang terdampak banjir bandang yang parah sekali, di mana ada sebagian yang tertutup material longsor dan sebagian lainnya juga terbawa derasnya banjir bandang yang terjadi 3 pekan lalu. Dan akibat terjadinya kerusakan rumah yang cukup parah ini membuat pemerintah desa bersama TNI dan Brimob Polri melakukan berbagai upaya pemulihan, salah satunya dengan mendirikan rumah hunian sementara atau hunian sementara bagi korban banjir bandang. Dan nantinya rencananya di desa ini akan dibangun sebanyak 15 hunian sementara bagi korban banjir bandang yang ini rumahnya terdampak sangat rusak sekali. Kalau kita lihat di posisi belakang saya ini Ferry dan juga pemirsa, ini tengah dilakukan perbaikan atau pembangunan hunian sementara oleh TNI dan Brimob Polri, ya, di mana rumah ini saat ini sedang dilakukan pengecoran, ya, karena ini semi permanen. Dilihat di bawahnya itu cor semen, kemudian nanti dindingnya terbuat dari triplek. Dan ukuran rumah ini 4x6 dan nanti rencananya di dalamnya terdapat 1 kamar kecil yang diperuntukkan untuk keluarga. Kalau kita lihat dari sisi lain, di mana yang pengerjaannya sudah hampir 100% selesai, tinggal hanya menunggu pengecetan, kemudian juga memasang pintu dan juga nanti penerangan listrik. Rumah ini sudah akan bisa diserahkan kepada korban banjir oleh pemerintah desa dan TNI Polri atau TNI Brimob Polri. Dan saat ini untuk mengetahui apa sebenarnya yang melatar belakangi pemerintah desa bersama TNI Brimob Polri untuk penyediaan rumah hunian sementara bagi korban banjir bandang di Desa Tolangjulu, Kecamatan Sayurmatinggi. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Desa Tolangjulu, Bapak Fuad Daulay. Selamat siang Bapak Fuad. Ya Pak, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi pemerintah desa bersama TNI Brimob Polri untuk penyediaan rumah sementara bagi warga terdampak banjir bandang di Desa Tolangjulu? Sini saya jelaskan, pasca 2 hari bencana banjir bandang, itu kita buat musyawarah desa bersama dan Ramil dan Kapolsek, ya musyawarah untuk pembangunan rumah warga kita, mengingat itu bulan 3 sudah lebaran dan bulan 2 itu sudah puasa. Jadi kita gerak cepat untuk pemulihan rumah warga yang sekarang sudah kita lihat bersama untuk dibangun untuk hunian sementara. Ya, rencananya Pak Kepala Desa kapan ini targetnya selesai kemudian bisa diserahkan kepada warga terdampak korban banjir bandang? Sebenarnya total kerusakan di Desa Tolangjulu itu ada 55 unit, tapi yang hancur total itu ada sekitar 15 unit. Dan insya Allah dengan niat kita semua, dengan bantuan rekan-rekan, ini semua ini swadaya dari masyarakat, saudara ataupun rekan-rekan yang ingin membantu, dan insya Allah kita niatkan akhir tahun ini yang 15 unit sudah siap. Baik, terima kasih Pak Kepala Desa, mudah-mudahan lancar pengerjaannya, kemudian bisa diserahkan kepada warga korban banjir bandang di Desa Tolangjulu. Dan pemirsa, kalau kita berbicara tadi, ada informasi yang kami peroleh juga dari pemerintah desa, di mana puluhan kepala keluarga nantinya rencananya akan mendapatkan hunian sementara ini. Mereka bersyukur sekali karena bisa memiliki tempat tinggal. Dan harapan kita dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah desa, kemudian TNI dan Brimob Polri ini bisa melakukan pemulihan yang baik terhadap bencana alam yang dialami Desa Tolangjulu, Kecamatan Sayurmatinggi, dan supaya masyarakat bisa kembali beraktivitas, masyarakat bisa melupakan yang namanya bencana. Kalau kita lihat di belakang saya ini, pemirsa, ini terdapat adalah broti, tapi awalnya ini adalah kayu gelondongan yang dibawa oleh derasnya banjir bandang yang terjadi 3 pekan lalu. Tapi saat ini dirubah oleh pemerintah desa, TNI dan Brimob Polri untuk menjadi material bangunan yang kemudian nanti berguna untuk pembangunan rumah sementara bagi warga korban banjir di Desa Tolangjulu. Demikian dulu yang dapat kami update dari Desa Tolangjulu, Tapanuli Selatan. Kita kembali ke studio bersama Ferry di Jakarta. Baik, terima kasih Karyawan langsung dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selamat kembali bertugas dan tetap waspada. Bencana banjir melanda sekitar kita, menghanyutkan nyawa dan harta benda.
raut sedih menyisakan air mata, meninggalkan duka nestapa. Bencana mengukir luka, mengkandaskan mimpi mereka. Siapa yang bantu mereka? Siapa yang mendengar keluh yang menderita? Banyak jalur masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan jalan. Ini bukan salam sekitar, bukan juga Tuhan tidak bisa mencegahnya. Ini waktunya pikul beban bersama, bergandeng tangan, membantu sesama. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Klik Indonesia Siang TVRI. Halo lulusan baru S1 dan D3. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia membuka program pemagangan nasional. Program ini memberi kamu kesempatan belajar langsung di dunia kerja nyata. Program magang nasional memberi kita pengalaman kerja nyata, sekaligus menambah keterampilan kita di dunia industri. Ayo daftarkan dirimu sekarang juga. Kunjungi situs maganghub.kemenakter.go.id. Klik daftar pencari kerja, lengkapi profilmu, pilih lowongan magang yang sesuai, lalu upload dokumen, dan tunggu seleksi. Ayo, wujudkan karirmu sejak dini. Raih pengalaman kerja, kembangkan jaringan industri. Dan jadi bagian dari generasi siap kerja untuk masa depan. Cerita dari berbagai penjuru negeri mengangkat informasi tentang isu sosial, budaya, dan ekonomi. Sebuah potret inspiratif yang mengedukasi dari wilayah Indonesia. Saksikan feature PSO LKBN Antara setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mari jelajahi kekayaan Nusantara. Alam yang menakjubkan. Budaya yang memikat. Hingga kuliner penuh selera. Ikuti cerita dari setiap keunikan tradisi dan rasakan kehangatan dari seluruh penjuru negeri. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Potret masyarakat Indonesia yang menginspirasi, memberikan sebuah pandangan baru tentang kehidupan, melalui beragam kisah dari berbagai daerah, menghadirkan nilai positif serta motivasi untuk senantiasa membangun negeri. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Anda kembali lagi bersama kami di Klik Indonesia Siang.
Saudara, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga daging ayam di Boyolali meroket sejak beberapa hari lalu. Kondisi ini disebabkan stok daging ayam dari peternak yang terbatas. Kenaikan harga daging ayam terjadi di pasar tradisional di Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Para pedagang daging ayam mengatakan kenaikan harga sudah dirasakan sejak beberapa hari lalu. Penyebab kenaikan harga disebabkan karena pasokan dari peternak terbatas atau berkurang. Banyak peternak yang mengalami kerugian karena terdampak cuaca buruk. Sebelumnya harga daging ayam berkisar Rp32.000 hingga Rp34.000 per kilogram. Kini naik menjadi Rp38.000 per kilogram. Selain itu, pasokan daging ayam juga berkurang. Sebelumnya para pedagang selalu menjual 4-5 kuintal per hari. Kini hanya 2 kuintal per hari. Kemarin cuma 20, 18, sekarang 26 kotorin. Terus jualannya cuma 38, 37. Mas, jualannya pulaannya naik banyak, jualannya enggak banyak. Enggak ngangkat gitu loh, Mas. Kenaikan harga daging ayam tersebut juga dikeluhkan para pembeli. Para pembeli mengeluhkan setiap menjelang akhir tahun, harga daging ayam selalu naik, bahkan bisa dikatakan ganti harga menjadi sangat mahal. Salah satu pembeli, Bayu, berharap pemerintah dapat bertindak cepat untuk menyetabilkan harga daging ayam, sehingga pedagang kecil dapat bertumbuh dan perekonomian dapat segera membaik. Harga ayam terlalu tinggi. Naik ya Pak ya? Naiknya itu tidak 20%, 30%, mungkin 2 kali lipat. Hanya 32 ayam, 30. Sekarang sampai 40 per kilonya. Harga daging ayam diprediksi akan kembali naik mengingat momen Nataru atau akhir tahun. Biasanya banyak masyarakat yang membutuhkan daging ayam, namun stok daging ayam masih terbatas. Justina, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Jelang Natal dan Tahun Baru Nataru, Satgas Pangan Kabupaten Jombang, Jawa Timur menggelar sidak di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Jombang. Hasilnya ditemukan keterlambatan distribusi minyak kita dan sejumlah bahan pokok di pasar tradisional cenderung terus mengalami kenaikan. Tim Satgas Pangan Kabupaten Jombang turun ke Pasar Pon untuk mengecek ketersediaan dan harga bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Dalam sidak ini ditemukan keterlambatan distribusi minyak kita dan sejumlah harga sembako mengalami kenaikan. Sidak Satgas Pangan ini dipimpin langsung Bupati Jombang Warsubi, didampingi Wakil Bupati Salmanuddin Yazid dan sejumlah instansi terkait. Hasil pantauan diketahui harga beras SPHP Rp11.500 per kilogram, beras medium Rp13.500 per kilogram, beras premium Rp15.000 per kilogram. Harga daging ayam naik dari sebelumnya Rp33.000 menjadi Rp36.000 per kilogram. Demikian juga dengan harga telur ayam, semula Rp27.000 naik menjadi Rp28.000 per kilogram. Sementara minyak kita naik Rp1.000, yang semula Rp16.000 menjadi Rp17.000 per liter. Tak hanya harganya naik, namun ketersediaan stok minyak kita di lapak pedagang sembako sangat berkurang. Keterlambatan distribusi minyak kita bahkan sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Kita itu ada keterlambatan, ya ada tapi harus dikawinkan biasanya gitu. Biasanya ada yang kawin dengan Kusuma, minyak Fitri, tergantung distributor. Sejak kapan keterlambatan? Kurang lebih 1 bulanan. 1 bulan. Minyak kita loh ya. Harganya naik. Sekarang jualnya, kalau andai kan nggak dikawinkan tuh jualnya belinya sudah 200, jadi 17 kan jualnya. Sekarang jual 17. Sebelumnya berapa? Sebelumnya bisa jual 16. Ya terus kita dorong untuk pembangunan kebutuhan pokok untuk kita masuk ke Jombang dengan agen yang ada di perusahaan. Untuk keterlambatan bisa dicarikan solusi Pak nanti gimana? Ada, tadi sudah ada Bapak yang satu tadi tidak ada keterlambatan, cuma ada kenaikan Rp1.000 tadi. Ya itu aja. Jadi saya kira kebutuhan pokok menjelang Tahun Baru dan Natal bisa normal semua. Ada cabai yang harganya sekitar 67 sampai 80.000, dia ada cabai kecil itu. Kalau yang cabai besar masih normal.
Fenomena kenaikan harga sembako jelang Nataru terus dipantau tim Satgas Pangan Jombang. Untuk itu, seluruh pasar tradisional di 21 kecamatan dan sejumlah supermarket serta swalayan tak luput dari pemeriksaan hingga akhir tahun ini. Dari Jombang, Hari Sukemi melaporkan. Jelang libur akhir tahun, sejumlah tempat mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, termasuk mengenai suasana libur akhir pekan kali ini, kita telah terhubung dengan reporter Rizkia Cindy langsung dari kawasan Ancol, Jakarta Utara. Ya Kiki, 2 pekan lagi libur akhir tahun, bagaimana saat ini suasana di Ancol? Apakah sudah mulai terlihat semakin ramai oleh wisatawan? Baik Ferry dan juga saudara, saat ini dari Pantai Lagun Ancol dapat kami kabarkan bahwa pantauan kami sejak tadi pagi ini suasana Pantai Lagun Ancol ini sudah cukup ramai begitu. Ini terlihat ketika kami tadi berangkat dan tiba di lokasi parkir ini sudah banyak mobil yang berjejer begitu. Nah, di Pantai Lagun ini sendiri, wisatawan ini banyak yang menghabiskan waktu untuk sekedar berenang, lalu untuk bermain pasir, dan juga ada mereka yang mencoba untuk menaiki perahu begitu. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung Pantai Lagun Ancol ini. Halo Mbak, dengan siapa dan asalnya dari mana? Saya Reisa dari Medan, Mbak. Kesini sama siapa? Kebetulan kesininya sama keluarga besar gitu. Kesini itu kenapa memilih Ancol ini? Kebetulan ini kan hari terakhir gitu jalan-jalan di luar kota, dan kebetulan kami milih Jakarta untuk terakhir karena sekalian dekat bandara gitu kan Mbak. Dan juga setelah dilihat-lihat gitu destinasi yang cocok itu Ancol gitu Mbak, karena banyak gitu pilihannya, ada SeaWorld, ada pantai, ada Dufan-nya gitu. Jadi kami sekeluarga lebih milih ke Ancol gitu karena berbeda umur juga kan Mbak, ada yang orang tua, ada anak-anak kecil, ada yang saya juga remaja. Jadi kami lebih milih Ancol ini karena banyak pilihan gitu. Selain ke Pantai Lagun ini, ada rencana mau kemana di Ancol ini? Kalau di Ancol ini sih kami rencana nanti mau ke SeaWorld-nya juga kan Mbak, karena lumayan tertarik gitu, karena jarang ada gitu. Apalagi untuk saat ini di Medan belum ada yang seperti itu, makanya kebetulan lagi ada kesempatan di sini, kami mau coba ke SeaWorld gitu. Kalau tempat wisata di Jakarta ini selain di Ancol ini ada mau kemana lagi? Kebetulan kalau yang di Jakarta emang karena kurang research juga gitu kan Mbak. Jadi tadi hanya ke Monas, baru langsung ke sini. Jadi juga rencana karena ini hari terakhir kami mau langsung ke bandara nantinya, mau balik ke Medan gitu Mbak. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Baik, itu tadi wawancara saya bersama salah satu pengunjung di Pantai Lagun Ancol ini. Nah, bagi wisatawan yang tertarik untuk ke Ancol ini, kalian bisa ke Ancol. Ancol ini dibuka mulai pukul 5 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan Dufan pada pukul 10 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk SeaWorld pukul 9 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Untuk tiket masuknya berapa ini? Tiket masuknya Rp35.000, namun untuk periode Nataru ini ada berbagai diskon begitu yang bisa dilihat di situs resmi Ancol di www.ancol.com. Kemudian jika pengunjung yang kesini menaiki mobil itu harga tiketnya itu Rp35.000, kemudian untuk motor itu Rp25.000, dan pengunjung yang menaiki bus itu dibanderol dengan harga Rp45.000. Demikian sekian dari laporan dari kami, kembali ke studio. Ya, karena ini akhir pekan jadi banyak wisatawan termasuk yang dari luar kota Jakarta. Baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, selamat liburan di sana. Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Selatan sepanjang tahun 2025 melakukan deportasi terhadap 172 warga negara asing yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian. Dari 172 WNA yang melanggar didominasi dari negara Tiongkok. Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Selatan menegaskan komitmen penegakan hukum keimigrasian sepanjang tahun 2025. Sebanyak 172 warga negara asing telah dideportasi karena melakukan berbagai pelanggaran.
Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan Bugi Kurniawan menyebut WNA yang paling banyak dideportasi berasal dari Tiongkok dengan kasus dominan penyalahgunaan izin tinggal dan penipuan atau scammer. Jumlah yang dideportasi itu yang terbanyak masih dari China, kemudian yang paling banyak menyumbang jumlah terdeportasi tersebut adalah scammer Cina yang terus kemudian apa? Penyalahgunaan izin tinggal juga gitu. Jadi itu yang pelanggar-pelanggar keimigrasian yang paling banyak di Jakarta Selatan. Kedepannya Kantor Imigrasi Jakarta Selatan berkomitmen memperkuat digitalisasi layanan, inovasi berbasis data, serta sinergi dengan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan media massa guna mendukung iklim investasi dan peningkatan layanan publik di bidang keimigrasian. Dari Jakarta Selatan, Gunawan Sumbaryono melaporkan. Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta menggelar temu sapa untuk mendengarkan aspirasi warga. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Award 2025. Sejumlah warga mendatangi kantor DPRD DKI Jakarta. Mereka melapor berbagai permasalahan kepada para anggota DPRD Jakarta. Audiensi antara sejumlah warga dan konstituen ini terjadi dalam temu sapa yang digelar Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Yuda Permana mengungkapkan temu sapa yang merupakan rangkaian kegiatan BK Award 2025 ini memberikan kesempatan bagi warga DKI Jakarta bertemu dan berkeluh kesah kepada para wakilnya. Sejumlah warga mengaku senang dapat bertemu dan melapor langsung kepada para anggota DPRD DKI Jakarta. Memberikan keterbukaan, transparansi kepada warga Jakarta bahwa DPRD DKI Jakarta terbuka untuk seluruh warga Jakarta yang mau datang ke gedung kami, karena ini gedung rakyat. Jadi kami ingin memperlihatkan kepada warga Jakarta bahwa seluruh anggota DPRD DKI Jakarta siap melayani Bapak Ibu semua. Jadi tadi program Temu Sapa ini perdana kita lakukan dan perdana dilakukan dari seluruh DPRD di seluruh Indonesia dan ini sangat banyak manfaatnya. BK Award 2025 merupakan ajang pemberian apresiasi untuk para wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta atas kinerja selama 1 tahun. Sejumlah kegiatan sosial menjadi rangkaian BK Award 2025. BK Award 2025 ditutup dengan penggalangan donasi untuk para korban bencana di Sumatera. Ya saudara, selanjutnya informasi terkait program Astacita Presiden Prabowo Subianto kami rangkum dalam segmen Cinta Negeriku berikut ini. Dinas Sosial Kabupaten Berau, Kalimantan Timur akan menempatkan pembangunan sekolah rakyat di Kelurahan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Penempatan sekolah rakyat di kelurahan tersebut sebab kelurahan ini berada di tengah kota. Dinas Sosial Kabupaten Berau saat ini masih menanti pembangunan gedung sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial. Lokasi pembangunan sekolah rakyat rencananya akan dibangun di Kelurahan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Tempat ini dipilih karena letaknya yang strategis, berada di tengah kota kabupaten. Sekretaris Dinas Sosial Berau, Harjupring memastikan, masih melakukan pematangan lahan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berau. Setelah lahan dinyatakan siap, Dinsos Berau akan melaporkan kesiapan lahan ke Mensos untuk ditindaklanjuti. Jadi proses pematangan itu dilakukan sama DPPR. Terus juga sudah kita sampaikan ke kementerian kan, ke pusat kan, progresnya. Nah kita berharap mudah-mudahan nanti tahun depan itu nanti ada keberlanjutan. Oke, untuk sejauh ini gimana progresnya Pak? Pematangan lahan atau itu sudah fix? Pematangan lahan itu kan karena yang mengerjakan PU ya, kami sih belum dapat update dari PU. Yang jelas kemarin di anggaran perubahan ini kan, artinya saat ini sedang berlangsung.
Lurah Gunung Tabur, Ahmad Rizali mengatakan lokasi pembangunan sekolah rakyat berada di kawasan RT 11. Pihak kelurahan akan mengawal jalannya proses pembangunan sekolah rakyat. Masalah pembangunan sekolah rakyat yang berada di RT 11, Kelurahan Gunung Tabur, sesuai dengan atensi daripada pemerintah Kabupaten Berau sudah menetapkan lokasinya, dan kami selaku Lurah Gunung Tabur akan terus mengawal kegiatan ini dan berkomitmen menghadirkan kawasan fasilitas pendidikan yang rapi dan aman serta membanggakan seluruh kawasan di semua area di Kelurahan Gunung Tabur. Sementara itu, proses pematangan lahan sekolah rakyat Pemkab Berau meluncurkan anggaran sebesar 2,2 miliar rupiah dengan luas lahan mencapai 10 hektar. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah memberikan pembekalan pelatihan peningkatan kapasitas koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang diikuti oleh ratusan pengurus yang ada di 4 wilayah Kabupaten Toli-Toli dengan tujuan peningkatan kapasitas untuk memperkuat sumber daya manusia pengurus. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah memberikan pembekalan pelatihan peningkatan kapasitas koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang diikuti ratusan pengurus yang ada di 4 wilayah Kabupaten Toli-Toli. Program pelatihan peningkatan kapasitas untuk memperkuat sumber daya manusia pengurus agar mampu mengelola koperasi secara profesional, modern, inovatif, dan transparan dengan tujuan meningkatkan kinerja, kesejahteraan anggota, dan ekonomi desa kelurahan melalui manajemen yang lebih baik, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan usaha yang berkelanjutan. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang tersebar di 103 desa dan 4 kelurahan di Kabupaten Toli-Toli. Bagaimana mendorong memberikan penguatan dan peningkatan pemahaman khususnya pengurus mengenai tata kelola dan pengembangan usaha KDMP ketika nanti bangunan fisiknya itu sudah disiapkan atau disediakan oleh pemerintah. Masih saat ini bahwa kami selaku pemerintah daerah provinsi di sektor dinas koperasi mengawasi dan mengawali program KDMP ini. Kami melakukan peningkatan sumber daya manusia dan juga pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan pengurus koperasi agar mampu mengelola Koperasi Merah Putih secara profesional, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian desa maupun kelurahan. Diharapkan para peserta yang telah mengikuti pelatihan ini bisa memperdalam pemahaman teknis tentang pengelolaan koperasi secara berkelanjutan, karena koperasi yang maju hanya dapat terwujud melalui SDM yang unggul. Dari Toli-Toli, Sabran, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Proses penyiapan lahan sekolah rakyat di Lamongan, Jawa Timur terus dikebut. Sejauh ini sejumlah syarat harus dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Lamongan agar bisa dinyatakan layak dan sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur terus mematangkan proses penyiapan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat yang direncanakan akan dibangun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Namun sejumlah syarat masih harus dipenuhi agar lahan tersebut dinyatakan layak. Sekda Lamongan M. Nalikan mengatakan lokasi yang saat ini paling memungkinkan berada di area kota. Lokasi ini menjadi opsi utama setelah melakukan beberapa kali rapat koordinasi dan penyaringan terhadap sejumlah lahan yang tersedia. Sekda Lamongan menjelaskan jika sejumlah persyaratan utama seperti akses jalan masuk, pemadatan tanah, hingga analisis mengenai dampak lingkungan masih dalam proses pemenuhan. Selain itu, pemerintah pusat juga sedang melakukan verifikasi status lahan terkait apakah termasuk lahan sawah yang dilindungi atau tidak.
Sesuai dengan perintah Pak Presiden itu untuk menyiapkan lahan. Beberapa kali kita melakukan rapat koordinasi untuk menyiapkan lahan. Maka kita dari sekian lahan yang memenuhi syarat itu di Kali Kapas, ya, di eks bengkoknya desa Banjar Mendalan. Pembangunan gedung sekolah rakyat yang direncanakan ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan lebih merata bagi keluarga dengan kondisi ekonomi lemah, khususnya keluarga di Desil 1 dan 2. Rencananya, pembangunan gedung sekolah rakyat di area kota ini akan menampung pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Dari Lamongan, Hari Saktiono melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang. Cegah dari kepunahan, stop eksploitasi biota laut. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Anda kembali lagi bersama kami di Klik Indonesia Siang. Saudara, salah satu ruas jalan tol Balikpapan IKN yakni Karangjoang Karyangau sepanjang 13,4 km sudah siap difungsionalkan pada libur Nataru. Salah satu bagian dari jalan tol Balikpapan IKN adalah seksi 3A, yakni Karangjoang Karyangau, karena berperan sebagai penghubung utama dari kawasan pesisir Balikpapan menuju inti pemerintahan IKN di Kecamatan Sepaku. Ruas jalan tol ini dirancang untuk mempersingkat waktu tempuh logistik, mobilitas pekerja, dan aktivitas pemerintahan menuju kawasan ibu kota Nusantara. Karangjoang Karyangau juga terkoneksi dengan beberapa infrastruktur penting lain, termasuk kawasan pelabuhan dan pusat distribusi barang di Balikpapan Barat. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan Jalan IKN, Alivin Jerry menjelaskan, ruas jalan ini mempermudah mobilitas kendaraan yang beraktivitas ekonomi di sepanjang koridor pembangunan IKN. Kami memberikan pesan kepada pengguna jalan, bahwasanya dalam pelaksanaan fungsional terbatas ini untuk pengendara supaya lebih hati-hati lagi, karena di sini terdapat aturan kecepatan di mana kecepatan ini tidak boleh lebih dari 60 km. Kemudian juga ada beberapa lokasi kami yang memang akan ada penyempitan karena memang ada beberapa lokasi yang memang lagi tahapan pelaksanaan pekerjaan. Pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini, ruas jalan ini sudah siap aktif untuk difungsionalkan sejak tanggal 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 mendatang. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Penyeberangan speedboat Kampung Baru Balikpapan menuju Kota Penajam di Kabupaten Penajam Pasir Utara menjadi andalan transportasi masyarakat di kedua daerah. Penyeberangan Balikpapan Barat menuju Kota Kabupaten Penajam Pasir Utara menjadi salah satu sarana transportasi utama bagi masyarakat kedua kota tersebut. Speedboat beroperasi sejak pagi hingga sore hari dengan waktu tempuh sekitar 30 hingga 45 menit, tergantung kondisi cuaca dan gelombang laut.
Keberadaan penyeberangan ini dinilai lebih cepat dan efisien dibandingkan jalur darat yang harus memutar melalui jembatan Pulau Balang. Kepala Seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan Dishub Kota Balikpapan, Fajar Ferdian Kuswicaksono menjelaskan, warga yang ingin cepat tanpa membawa kendaraan bisa menggunakan transportasi ini. Menurutnya, menjelang libur Nataru, penumpang meningkat signifikan menggunakan transportasi laut ini. Saat ini memang ada peningkatan, tapi belum signifikan. Karena menjelang Natal dan Tahun Baru, biasanya ada peningkatan 10-25% untuk penumpang dari Balikpapan ke Penajam maupun yang Penajam ke Balikpapan. Kita operasi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, maksimal jam 5. Iya, karena kalau sudah malam sudah tidak kelihatan untuk arusnya. Meski demikian, faktor keselamatan tetap menjadi perhatian utama. Para operator speedboat diimbau untuk selalu mematuhi standar keselamatan pelayaran, termasuk penggunaan jaket pelampung dan pembatasan jumlah penumpang, khususnya saat kondisi cuaca kurang bersahabat. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Ya, saudara, demikianlah Klik Indonesia siang untuk hari ini. Akhirnya saya Maya Karim. Dan saya Ferry Prihardi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa. Halo lulusan baru S1 dan D3. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia membuka program pemagangan nasional. Program ini memberi kamu kesempatan belajar langsung di dunia kerja nyata. Program magang nasional memberi kita pengalaman kerja nyata, sekaligus menambah keterampilan kita di dunia industri. Ayo daftarkan dirimu sekarang juga. Kunjungi situs maganghub.kemenakter.go.id. Klik daftar pencari kerja, lengkapi profilmu, pilih lowongan magang yang sesuai, lalu upload dokumen, dan tunggu seleksi. Ayo, wujudkan karirmu sejak dini. Raih pengalaman kerja, kembangkan jaringan industri. Dan jadi bagian dari generasi siap kerja untuk masa depan. Join us Monday to Friday from 5 to 6 p.m. only on TVRI World. Bagaimana jika jalan hidup yang kita pilih sendiri justru membawa kita pada kehancuran? Saat semua jalan menuju buntu dan yang tersisa hanyalah penyesalan? Sebagian orang baru menyadari dengan cara apapun kita kerjakan, termaksud kriminal. Ntar kita merancangkan kita kerja di mana besok nih, siapa yang kita kehajar.